Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati fasilitator Bapak Dedi Prianto, SPD, dan pengajar praktek Bapak Ispira Idrus, SPD. Saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya Chandra Purwa Gustama, SPD. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut sesi pra-observasi saya. Selamat pagi Pak Chandra, apa kabarnya? Selamat pagi Pak Bro, alhamdulillah sehat. Maaf, apakah saya mengganggu waktu Bapak? Oh tidak, Tidak ya Pak ya? Oke, baik. Baik, di sini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas Pak Chandra. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Pak Chandra nanti dalam meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Di sini nanti Bapak dapat bercerita, kita ngobrol santai saja Pak. Saya akan melakukan pra-observasi ini. Saya lakukan bagaimana sih kesiapan Pak Chandra dalam melaksanakan pembelajaran besok yang akan kita laksanakan pra-observasi. Oke, baik Pak Bro, silakan melakukan pra-observasi. Baik, jadi bagaimana Pak? Apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita hari ini? Dengan diskusi kita kali ini, kita dapat bertukar pengalaman dan saya pun berharap agar Pak Bro bisa memperbaiki kekurangan saya dalam mengajar di kelas supaya apa yang saya lakukan di kelas itu baik. Baik, seperti yang Bapak harapkan, kita juga bisa saling berbagi informasi, pengalaman, sharing terkait pembelajaran yang dilaksanakan besok ya Pak ya? Ya Pak Bro, baik Pak Bro. Baik Pak, insya Allah semoga saya juga bisa membantu Bapak. Kalau boleh saya tahu besok Bapak mengambil materi apa ya Pak? Untuk besok saya mengajar PPS tentang latar belakang kedatangan bangsa peradaban Indonesia. Oke. Tujuan pembelajaran yang Bapak susun seperti apa Pak? Untuk tujuan pembelajaran di materi besok ini diharapkan agar siswa bisa menyebutkan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Terus yang kedua, agar siswa itu dapat menyebutkan kota atau daerah yang dikunjungi bangsa-bangsa penjajah. Yang ketiga, diharapkan untuk siswa ini bisa menyebutkan bangsa-bangsa mana saja, bangsa barat mana saja yang menjajah Indonesia. Yang keempat, itu siswa dapat menjelaskan latar belakang dan proses bagaimana bangsa-bangsa barat itu datang ke Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk materi ini peserta didik atau siswa dapat menjelaskan daya tarik Indonesia kepada bangsa-bangsa barat. Oke, baik. Itu tujuan pembelajaran Pak ya? Iya. Nah, untuk persiapan besok Pak, apa sudah Bapak persiapkan? Untuk besok ini saya sudah menyiapkan beberapa perangkat pembelajaran, media pembelajaran, terus ada lagi LKPD bagi siswa. Dan evaluasinya dan Pak terakhir ya? tentunya evaluasi Ya. Pak. Nah, dari sini tentunya ada beberapa materi yang Bapak rasakan sulit dalam menyampaikan dan tentunya siswa juga sulit untuk memahaminya. Iya, dalam pembelajaran IPS apalagi tentang sejarah dan menyangkut rute penyebaran bangsa-bangsa barat untuk datang ke Indonesia.
Indonesia tentu banyak seperti kesulitan-kesulitan itu yang didapat oleh siswa atau siswa ini mengalami kesulitan, dan di sini pembelajaran ini kemampuan anak-anak itu berbeda-beda kan Pak Bu. Dan ada yang mudah menangkap, ada yang sedang saja, dan ada pula yang terutama kesusahan dalam memahami peta. Baik Pak, berarti dari yang Bapak sampaikan tadi tentang kesiapan siswa juga ya Pak ya? Iya. Tentunya siswa juga harus siap. Nah, ada siswa yang menangkap pembelajaran seperti yang Bapak sampaikan tadi dengan mudah, ya, dengan sedang dan sulit ya seperti itu. Nah, tentunya Bapak punya strategi atau metode dalam menyampaikan pembelajaran ini. Nah, terkait dengan pembelajaran siswa tersebut, apa kira-kira metode yang Bapak terapkan supaya pembelajaran yang Bapak sampaikan itu bisa dipahami atau diterima? Ya, berhubung di sini murid-murid saya ini beragam Pak Boh dalam memahami pembelajaran, di sini saya juga menggunakan media pembelajaran yang berupa tampilan video, terus ada juga lembar kerja. Untuk tampilan video ini diharapkan agar siswa itu lebih memahami, dan tampilan video ini kan juga menarik untuk siswa-siswa. Dan bagi siswa yang mudah dalam memahami pembelajaran, saya berikan lembar kerja beserta didik dengan LKPD yang lebih menantang dan lebih sulit. Dan bagi yang siswa yang kurang dalam menerima materi ataupun menangkap materi, itu juga diberikan LKPD observasi tentang pembelajaran. Tentunya dengan standar yang lebih tinggi lagi. Iya. Ya. Baik Pak, lengkap sekali persiapan yang Bapak lakukan. Dalam Bapak mempersiapkannya nih, sudah mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi. Pak Chandra mau memulai mempersiapkan kapan? Mulai hari ini boleh Pak? Boleh, boleh. Oke, baik. Bapak akan memulai hari ini mempersiapkan. Boleh Pak, boleh silakan. Dalam persiapan ini Bapak mungkin akan memerlukan bantuan gitu? Iya Pak, ya, saya juga memerlukan bantuan, akan meminta bantuan pada lain. Baik Pak, dari kegiatan yang sudah Bapak lakukan, Bapak akan mengembangkan potensi pada diri Bapak. Potensi apa ini Pak? Potensi di sini saya akan mengembangkan area pengembangan diri saya sendiri. Pertama, yaitu saya menyampaikan materi dengan jelas, mudah dipahami oleh siswa, dan saya juga ingin mengembangkan sosial emosional pada diri saya, karena saya mengajar murid dari berbagai karakter. Iya, iya. Baik, untuk kegiatan ini kapan Bapak siap melaksanakannya? Melaksanakan kegiatan ini besok Pak. Besok ya? Iya. Oke, besok berarti kita observasi Pak ya. Iya, iya. Baik Pak, persiapan yang Bapak lakukan sudah detail dan maksimal, dan saya akan membantu dalam kegiatan supervisi akademik ini sehingga akan berjalan dengan baik dan tentunya menghasilkan pembelajaran yang bermutu. Baik Pak, terima kasih atas persiapan Bapak observasi pada hari ini. Sampai jumpa kita di kelas Bapak besok. Oke, Pak Bos. Terima kasih Pak Bos. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak Bos. Ya, peta posisi Indonesia di antara negara Asia dan Australia. Kalau dilihat dari sini, luas wilayah Indonesia itu sangat besar,
Ya. Dibandingkan dengan Australia, apabila digabungkan, negara kita ini mempunyai luas yang sangat besar. Terlihat kecil itu karena apa? Karena negara kita ini berbentuk kepulauan. Iya, kan ini lewati mereka di sini ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, terus Irian Jaya, Maluku, Makassar dan sebagainya. Dan di sini setiap wilayah itu mempunyai potensi sendiri. Mulai dari sumber daya alam sampai ke sumber daya manusianya. Sumber daya alam yang bisa diraih, bisa diperoleh dari negara kita sangat banyak. Ada emas, nikel, bauksit. Apakah hanya barang tambang saja? Tidak. Ada apa saja? Rempah-rempah inilah yang membuat bangsa-bangsa barat itu datang ke Indonesia. Kalau di negara kita saat ini untuk rempah-rempah itu bisa dibilang tidak ada harganya. Contohnya saja, kalian beli kunyit berapa sih sekilo? Itu hanya uang itu, kalau salah itu, ya kan? Terus beli merica, beli cabai, kalau cabai dari mana? Sekilo bisa sampai 60-an ribu. Untuk saat ini, habiskan untuk bahan-bahan seperti itu kan naik turun. Nah, untuk rempah-rempah pada waktu kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu memang dicari oleh bangsa-bangsa barat. Untuk apa fungsinya rempah-rempah itu? Salah satunya untuk obat, penghangat tubuh, pewarna makanan, pengawet makanan. Kita tahu sendiri kalau di daerah-daerah utara garis khatulistiwa dan selatan garis khatulistiwa itu memiliki iklim yang berbeda dengan kita. Ada yang mempunyai berapa iklim? 4. Musim gugur, panas dan semi. Dan di musim dingin inilah mereka gunakan untuk menghangatkan seperti jahe, terus apa lagi? Jahe, lada dan cengkeh. Nah, banyaknya rempah-rempah di Indonesia ini membuat bangsa barat sangat meminati. Selain Indonesia, mereka juga pergi ke Goa, India. Nah, sebelum mereka ke Indonesia, mereka sudah ke India. Baru ke. Oke, kita lanjut. Mutia, Rahel, nomor 2, Alicia, Parabi, Zafar, Putri Okta, sama terus kelompok 3 ada
Prinsa, Jessica, Lady, Putri. Apa yang menyebabkan mereka datang ke sini? Latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Silakan kalian diskusikan, kalian catat, kalian rangkum apa yang kalian dapat dari sumber-sumber yang relevan. Oke, silakan diskusikan. Nanti hasil dari diskusi kalian itu kalian presentasikan. Di situ kalian mendiskusikan tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Bagaimana mereka itu datang, lalu jalur mana, terus latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, untuk yang lain kelompok 1 sampai 4 itu kalian menjelaskan bagaimana kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda datang ke Indonesia. Bagaimana, melalui ke mana? Terus apa sih yang membuat bangsa-bangsa Eropa itu datang ke Indonesia? Bahasa Inggris, kenapa kok datang ke Indonesia? Awal datangnya itu di mana? Di Palu kah? Di Banten kah? Kalian carikan. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya kalian bisa dari buku paket bos itu, terus kalian bisa searching melalui internet. Oke. Itu ya. Makanya Portugis, Spanyol, terus apa lagi? Inggris, Belanda itu ingin menguasai wilayah Indonesia. Kalau dulu disebut dengan Hindia Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Firza dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara bangsa Portugis masuk ke dalam bangsa Indonesia. Rombongan penjelajah Eropa dari bangsa Portugis pertama kali sukses masuk wilayah Indonesia pada tahun 1511 Masehi dengan dipimpin Alfonso de Albuquerque. Sejarah mencatat orang-orang Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang memasuki wilayah Nusantara, tepatnya di Kesultanan Malaka. Pada abad 15, bangsa Portugis telah menjelajahi lautan dan memiliki armada laut yang kuat. Ketika mengetahui di Asia Timur jauh terdapat tanah yang kaya akan domba, Raja Manuel I memanggil Vasco da Gama, seorang pelaut berpengalaman asal Portugis, untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudra. Tujuan utama ekspedisi itu mencari rempah-rempah yang menjadi barang mahal di Eropa. Bangsa Barat menggunakan rempah-rempah sebagai bahan obat, parfum, dan yang paling penting adalah untuk pengawet makanan dan bumbu masakan. Pengawatan makanan termasuk kebutuhan vital di Eropa saat musim dingin tiba. Rombongan kapal-kapal bangsa Portugis itu berusaha mencari wilayah sumber rempah-rempah Nusantara lewat rute yang pernah dilalui oleh Bartolomeu Dias. Nama terakhir merupakan penjelajah. Apa yang melatar belakangi bangsa Eropa datang ke Indonesia? Perkenalkan, nama saya Alicia Putri. Di sini saya mau tentang latar belakang bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia.
belakang bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera, secara membuka kita bangsa Eropa memutuskan untuk melakukan ekspedisi atau penjelajahan sejak ini, baik sejak abad ke-15 Masehi, termasuk sampai ke Nusantara atau wilayah Indonesia saat ini. Zaman ini kemudian disebut dengan zaman penjajahan samudera. Penjajahan samudera juga dikenal sebagai era The Age of Discovery. Zaman ini dimulai ketika Kekaisaran Romawi selesai melawan kekuatan Islam. Penjelajahan samudera oleh orang-orang Eropa ini kemudian menjadi penaklukan dan kolonialisme. Setelah Inggris menjadi bangsa Eropa pertama yang berlayar, Jelaskan motivasi 3G. Bangsa kita itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai banyak kekayaan baik dari sumber daya alam sampai sumber daya manusianya. Maka dari itu, untuk menjaga negara kita ini tetap, marilah kita meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan agar apa? Agar negara kita itu tidak lepas dari tangan kita, karena negara kita adalah negara yang besar dan kaya dan diminati oleh bangsa-bangsa barat. Sampai di sini pertemuan kita. Bapak tutup pertemuan dari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.